Bertemu lagi dengan video dari Mathemanesos bersama saya Hendry Antoli. Pada video ini kita akan melihat tentang visualisasi dan perhitungan algoritma heap-sort. Algoritma heap-sort ini dicetuskan oleh J.W.J. Williams pada tahun 1964, dan si William ini merupakan sekaligus pencetus dari struktur data yang disebut dengan binary heap yang dia pakai untuk algoritma heap-sort ini. Algoritma heap-sort merupakan algoritma pengurutan dengan teknik transform and conquer berdasarkan perbandingan elemen. Kompleksitas waktunya adalah worst case-nya, average case-nya, sama best case-nya adalah n log n. Input dari algoritma heap-sort ini adalah suatu list berisi n elemen yang bisa diurutkan, bisa angka, alfabet, ataupun string. List A sama dengan elemen-elemennya adalah A0, A1, A2, sampai AN-1, di mana N merupakan jumlah listnya, jumlah elemen listnya. Outputnya adalah berupa suatu list yang sudah terurut secara non-decreasing dengan memakai min heap-nya, atau kita bisa juga mendapatkan list yang terurut secara decreasing memakai max heap-nya, minimum heap sama maximum heap-nya. Algoritmanya adalah pertama-tama kita susun elemen-elemen list kita ke dalam heap, atau yang kita sebut dengan heap contraction-nya. Kita mengkonstruksi suatu heap-nya, kita mentransformasi dari list menjadi bentuk heap, lalu kita melakukan operasi penghapusan root duration sebanyak n kurang 1 kali pada heap-nya, apakah pada min heap-nya atau max heap-nya. Jadi kita akan mendapatkan list yang terurut secara non-decreasing atau menaik jikalau kita memakai min heap bentuk min heap, atau secara decreasing jika kita memakai yang max heap-nya. Visualisasinya, misalnya kita diminta mengurutkan list A sama dengan 8, 3, 29, 7, 1, 5, 4, 6. Elemen-elemennya ada 9. Secara non-decreasing atau secara menaik memakai heap-sort, memakai min heap-nya. Minimum heap, kita akan pakai minimum heap untuk mengurutkan list ini, 9 elemen ini secara non-decreasing. Jadi pertama-tama kita perlu dulu menyusun elemen di list kita ini menjadi bentuk heap. Kita transform bentuknya. Pertama-tama ini adalah elemen-elemennya 8, 3, 29, 7, 1, 5, 4, 6. Indeksnya 0 sampai 9. Tapi indeks yang 0 biasanya tidak dipakai untuk perhitungan heap-sort ini. Jadi ini ada elemen 8-nya, indeks 1-nya. Kita bentuk heap-nya. Jadi elemen yang 3 di sebelah kirinya, anak sebelah kiri. Lalu elemen yang 2. Lalu 9 kita letakkan di bawah 3. Lalu 7 kita letakkan di bawah 3 juga di sebelah kanannya, kanan bawah. Lalu yang elemen 1 di bawah 2 tapi di sebelah kiri. Elemen 5 di sebelah bawah kanannya 2. Lalu yang 4 letakkan di bawah 9 sebelah kirinya. Dan elemen 6-nya kita letakkan di sebelah bawah kanan dari 9. Oke, ini kita sudah mendapatkan heap-nya. Bentuk heap-nya sudah ada. Lalu karena kita perlu melakukan pengurutan secara non-decreasing menggunakan min heap, kita perlu merubah heap ini menjadi sebuah min heap, di mana properti min heap yang perlu kita penuhi adalah elemen parent dari min heap ini harus lebih kecil sama dengan elemen child-nya. Jadi elemen parent-nya harus lebih kecil atau sama dengan elemen child-nya. Itu adalah properti min heap yang perlu kita penuhi. Pertama-tama kita akan cek dulu parent dan child-nya. Jadi dengan n sama 9, elemennya ada 9. Jadi kita tahu parent harus dimulai dari, kita bisa hitung pakai formula. Jadi dengan indeks 1 sampai fungsi floor n per 2, n-nya ada 9. Jadi parent dimulai dari indeks 1 sampai fungsi floor 9 per 2. 9 per 2 adalah 4,5, dikenakan fungsi floor jadi 4. Jadi kita tahu bahwa yang menjadi parent di dalam heap ini adalah dari indeks 1 sampai 4. Jadi 8, 3, 2, 9 adalah merupakan parent.
Kita akan mulai, kita cek dulu yang pertama, yang paling terakhir kita mulainya pada indeks 4. Jadi elemen 9 ini, indeks 4 ini mempunyai 2 buah child, 4 dan 6. Dan kondisi min heap yang perlu kita penuhi adalah propertinya adalah elemen parent ini harus lebih kecil sama dengan childnya. Jika elemen parent lebih besar daripada childnya, kita perlu menukar parent ini dengan satu atau salah satu childnya yang paling kecil. Bisa yang sebelah kiri, bisa yang sebelah kanan. Dalam hal ini adalah 9 itu lebih besar daripada 4 dan lebih besar daripada 6. Jadi ini belum dipenuhi min heap-nya. Kita akan memenuhinya dengan menukar posisi 9, swap posisinya dengan 4, sehingga yang menjadi parent-nya adalah 4 ini. Oke, Anda bisa lihat penampakannya di heap-nya juga, ada juga di list-nya kita sertakan. Jadi 4 telah menjadi parent dengan ditandai dengan tanda pink-nya. Jadi 9 yang semua parent menjadi child. Lalu berikutnya kita cek lagi pada parent dan child yang indeks 3, parent-nya 2. Jadi posisinya adalah parent atau 2 harus lebih kecil sama dengan child-nya. Jadi 2 apakah lebih kecil sama dengan 1 atau lebih kecil sama dengan 5? Ternyata tidak, karena 1 lebih kecil lagi. Kita menukar swap posisi indeks 3 ini dengan indeks yang 6, yang 1 ini. Kita tukar posisinya, sehingga 1 yang menjadi parent-nya, jadi 2 dan 5 menjadi child-nya. Kita menuju ke yang indeks 2, parent-nya adalah 3, dengan indeks dengan child-nya 4 dan 7, sama. Properti min heap-nya adalah parent-nya ini 3 harus lebih kecil sama dengan child-nya. Oke, ini sudah terpenuhi, di mana 3 lebih kecil dari 4 sama dengan 4, dan 3 juga lebih kecil sama dengan 7. Jadi 3 menjadi parent-nya. Lalu kita menuju ke indeks 1, yang 8. Apakah 8 sebagai parent lebih kecil sama dengan child-nya 3, 1? Ternyata tidak. 1 lebih kecil daripada 8. Jadi kalau parent-nya lebih besar dari child-nya, kita menukarnya dengan child yang paling kecil. Jadi kita tukar posisi 1 dan 8, sehingga 1 menjadi parent-nya di indeks 1 ini. Karena sudah ini, kita perlu cek kembali lagi dari yang indeks 4. Apakah sudah memenuhi kembali properti min heap ini. Jadi 4 parent lebih kecil sama dengan child-nya, 96 benar terpenuhi. 8 sebagai parent apakah lebih kecil sama dengan child-nya? Ternyata tidak. Kita menukar lagi 2-nya ke atas, karena 2 lebih kecil sama dengan itu child-nya. Ini terpenuhi. Kita cek lagi yang indeks 2, 3. Oke, ini sudah terpenuhi. Kita cek lagi yang indeks 1. Jadi 1 benar lebih kecil sama dengan child-nya, 3 ataupun 2. Oke, ini sudah terpenuhi. Dan kita dengan melakukan pengecekan properti min heap ini, kita telah tahu bahwa penyusunan ini telah menjadi min heap, di mana 1, 3, 2, 4 merupakan parent, dan mereka lebih kecil daripada child-nya masing-masing. Proses berikutnya adalah kita melakukan pencatatan dulu untuk nantinya. Kita catat urutan min heap ini ke dalam tabel kita. Jadi ada tabelnya, ada min heap-nya, ada root direction atau penghapusan akarnya, dan yang terakhir adalah list yang sudah terurut. Kita catat posisi min heap ini ke tabel. Kemudian kita melakukan penghapusan root-nya. Penghapusan root prosesnya adalah pertama kita tukar posisi, kita swap dulu posisi yang root-nya 1 ini, paling root itu akarnya, dengan indeks yang terakhir 9, elemen 6. Kita tukar posisi dia sehingga 6 berada di indeks 1. Kemudian kita hapus 1 ini yang telah menjadi elemen terakhir ini, dan kita pindahkan ke list baru yang nanti akan terurut, sorted list nantinya. Jadi setelah melakukan proses root direction, kita catat kembali min heap-nya tadi kita sudah catat. Proses sesudah root direction-nya atau penghapusan root-nya adalah kita catat lagi 6, 3, 2, 4, 7, 8, 5, 9, dan kita mendapatkan list yang sudah terurut. Kita telah memindahkan elemen 1 ke list yang sudah terurut, jadi 1 di kolom ketiganya. Setelah ini kita melakukan lagi pengecekan properti min heap-nya harus terpenuhi. Jadi proses pertama sudah, sekarang kita lakukan iterasi keduanya. Kita harus mengecek kembali apakah properti min heap
di mana elemen parent lebih kecil sama child terpenuhi apa tidak di heap ini, di min, sehingga menjadi suatu min heap. Kita cek lagi, cek parent dan childnya lagi dengan n sama 8. Tadinya n-nya 9, sekarang n-nya sudah 8 karena kita telah memindahkan elemen 1 ke sorted list-nya. Jadi n-nya 8. Kita cek lagi parent-nya, masukkan dengan formula yang sama. Jadi parents-nya tuh dari indeks 1 sampai fungsi for n per 2. Sama kita dapatkan parent adalah dari indeks 1 sampai 4. Kita cek lagi untuk setiap parent-nya, mulai dari parent dengan indeks yang 4-nya yang terakhir. Apakah parent 4 ini lebih kecil sama dengan child-nya yang 9? Oke, Anda bisa lihat ini sudah terpenuhi. Kita cek lagi parent yang indeks 3, 2 elemennya. Apakah sudah lebih kecil sama dengan child-nya? Ini sudah terpenuhi juga. 2 lebih kecil sama dengan 8 ataupun 5. Indeks yang 2 sekarang parent-nya 3. Apakah 3 lebih kecil dari 4 ataupun 7? Sudah terpenuhi juga. Kita cek yang indeks 1. Apakah 6 sudah lebih kecil sama dengan child-nya 3 ataupun 2 ini? Ternyata tidak. Karena tidak, kita perlu menukar parent ini dengan child yang paling kecilnya, yaitu 2. Kita naikkan 2 ke indeks 1. Ini sudah terpenuhi. 2 lebih kecil sama dengan 3 ataupun 6. Kita lakukan lagi pengecekan ulang. Cek lagi dari yang indeks 4. Oke, 4, 9. Oke, sudah terpenuhi. Yang indeks 3, 6 parent, 8, 5 child. Oh enggak, childnya si 5 lebih kecil daripada 6. Kita tukar lagi posisinya. Kita cek lagi parent berikutnya, indeks 2, 3 lebih kecil sama dengan 4 ataupun 7. Iya, terpenuhi. Kita teruskan lagi pengecekan pada yang indeks 1. Oh ternyata sudah. 2 lebih kecil daripada 3 dan 5. Oke, karena sudah terpenuhi properti min heap ini kembali telah menjadi suatu min heap listnya. Kita catat lagi min heap ini pada baris keduanya, 2, 3, 5, 4 sebagai parent, 7, 8, 6, 9 sebagai child. Lalu kita teruskan lagi proses penghapusan root atau root direction-nya. Jadi kita tukar lagi posisi yang indeks 1, si root ini 2, dengan yang paling terakhir elemen 9, tukar posisi mereka. Lalu kita memindahkan, kita hapus dulu yang elemen 2 ini dari heap ini, lalu kita pindahkan ke yang sorted list-nya. Jadi list kita yang semula tadi 9 menjadi 8, sekarang menjadi 7 elemen saja, di mana 2 elemen telah kita pindahkan ke list yang sudah terurut. Dan kita catat kembali ke tabel kita, dan kita bisa lihat kesimpulannya akhirnya sama, sorted listnya menjadi 1,2. Kita lakukan lagi iterasi yang berikutnya. Kita cek lagi properti min heap-nya, cek parent-nya, di mana n97 berarti parent-nya dari indeks 1 sampai 3. Kita cek lagi yang indeks 3, 5. Oke, ini sudah terpenuhi. Yang indeks 2, 3 lebih kecil 47 benar. Yang indeks 1, 9. Oke, ternyata 3 lebih kecil dari 9. 5 juga, tapi kita ambil yang minimum, paling minimal udah 3, pindahan 3 ke atas. Cek ulang lagi. 5, 8, 6 sudah. Oke, kita cek lagi yang ini. Oh ternyata enggak, indeks 2 nya 9 lebih besar daripada 4 yang naik. Oke, kita cek lagi kembali ke yang indeks 1, 3 lebih kecil sama dengan 4 dan 5. Oke, ini sudah terpenuhi kondisi min heap-nya. Kita catat lagi ke tabel. Oke, sama, kita lakukan terus proses ini. Lakukan lagi penghapusan root-nya. 3 ditukar dengan yang terakhir, 6, tukar posisi. Lalu 3 kita hapus dari heap, dan kita pindahkan ke sorted list-nya. Jadi sorted list-nya sudah menjadi 1,2,3. Kita catat kembali ke tabel. Proses berikutnya sama lagi, kita memenuhi properti min heap-nya. Kita cek dengan n sama dengan 6. Jadi parent-nya dari indeks 1 sampai 3, kita cek yang 3. 5 lebih kecil dari 8, benar. 4 lebih kecil dari 9 ataupun 7, benar. 6, oke, enggak, ternyata enggak. 4 yang naik berarti, karena 4 sudah naik, kita cek ulang lagi. 4 sudah benar ya, 4 lebih kecil daripada 6 dan 5 di indeks 1. Kita cek lagi, 5 lebih kecil sama dengan child-nya, benar. Kita cek lagi, 6 lebih kecil dari child-nya juga, 9, 7, benar. Oke, berarti ini sudah terpenuhi lagi properti min heap kita.
catat lagi ke tabel 465,978. Lakukan lagi penghapusan rootnya. 4 ditukar dengan 8, lalu 4-nya dihapus dari heap, dipindahkan ke sorted listnya. Kita catat lagi ke tabel hasil perhitungan kita. Lakukan lagi prosedur untuk memenuhi properti min heap-nya. Parent-nya dengan n sama 5, elemennya menjadi 5. Parent-nya adalah indeks 1 sampai 2 saja. Oke, indeks 2 ada 6. 6 lebih kecil sama dengan chat-nya. 97 benar, terpenuhi. 8 yang indeks 1, 8. Oh, ternyata enggak. Jadi 5 yang naik. Kita cek ulang. Ini sudah terpenuhi. 6 lebih kecil dari 97 dan 5 lebih kecil dari 6 dan 8. Benar. Jadi properti min heap sudah terpenuhi. Sama lagi, kita catat lagi ke tabel untuk memudahkan pengecekan kita. Lakukan lagi penghapusan root. Tukar lagi posisi 1 dan 5, dan yang terakhir 5 dan 7 elemennya kita tukar. Lalu kita hapus elemen yang terakhirnya, indeks 5, elemennya 5, pindahkan ke yang sorted listnya. Catat lagi ke tabel. Berikutnya kita sama lagi penuhi properti min heap-nya dengan n sama dengan 4, berarti parent-nya dari indeks 1 sampai 2. Oke, jadi 6 lebih kecil dari 9, benar. 7 lebih kecil, oh tidak, ternyata kita harus memindahkan 6 dengan 7, kita ganti posisinya. Kita cek ulang lagi, ini sudah terpenuhi. 6 lebih kecil daripada 7 ataupun 8. Cek ulang lagi, oh benar, 7 lebih kecil dari 9 di indeks 2. Oke, ini suatu heap yang telah memenuhi properti min heap. Sama lagi, kita catat ke tabel 6, 7, 8, 9. Lakukan lagi penghapusan rootnya. 6 ditukar dengan 9. Hapus yang indeks terakhirnya 4 ini, 6 ini. Pindahkan ke sort listnya. Ini kita pindah lagi ke tabel, catat lagi ke tabel kita. Jadi sort list kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teruskan lagi. Penuhi lagi properti min heap-nya ini. Ini adalah algoritma heap sort ini. Dengan n sama 3. Jadi parent-nya hanya yang di indeks 1. Kita cek 9 harus lebih kecil sama dengan parent child-nya. 9 lebih kecil sama dengan 8 ataupun 7. Ternyata enggak, 7 yang naik. Ini kita telah memenuhi kondisi min heap, di mana 7 sebagai parent lebih kecil sama dengan child-nya 9 ataupun 8. Catat lagi ke tabel. Lalu kita lakukan penghapusan root lagi. 7, 8 tukar. Hapus 7, pindahkan ke sorted listnya. Ini kondisi. Catat lagi ke tabel min heap-nya. Catat lagi sorted listnya, loop direction-nya, semua dicatat. Lalu kita lakukan lagi pengecekan min heap-nya. N sama N 2 berarti parent-nya adalah indeks 1. Ini sudah terpenuhi kondisi min heap kita. Catat ke tabel 8,9 min heap-nya. Penghapusan root lagi 9, 8 tukar posisi, lalu hapus, pindahkan 8 ke sorted listnya. Jadi kita catat lagi ke tabelnya. Berikutnya adalah lagi kita hanya mempunyai list satu elemen, yang elemen indeks 1, elemennya 9, di mana list satu elemen itu sudah terurut secara sendirinya. Jadi kita hanya memindahkan list satu elemen ini ke tabel yang shortlist kita. Penghapusan root sama. Oke, setelah ini di tabelnya kita telah mendapatkan suatu list yang telah kita urutkan secara non-decreasing, memakai algoritma heap sort, memakai min heap-nya. Oke, ini adalah suatu list yang sudah terurut secara non-decreasing. Dari semula listnya 8, 3, 2, 9, 7, 1, 5, 4, 6 menjadi list 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ilustrasinya dari algoritma heap sort ini adalah, dari ini ada unsorted list kita. Ini ada tabel yang tadi kita siapkan untuk mencatat. Ini pada saat iterasi pertama kita, min heap-nya, root direction-nya, dan setelah proses selesai kita mendapatkan sorted list-nya 1. Kita teruskan lagi iterasinya. Ini ada proses-proses yang tadi kita telah catat dari proses quicksort tadi.
Oke, sampai akhirnya kita mendapatkan suatu list akhir yang telah terurut secara non-decreasing menggunakan min heap ini memakai algoritma Hipshot kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai berjumpa pada video Matemanesos yang lainnya.